Setiap proyek pembangunan pasti membutuhkan semen. Maka tak heran, hingga tahun 2019, industri semen di Indonesia memproduksi hingga 65 juta ton semen per tahun. Tetapi tahukah Anda, di balik angka produksi yang masif itu, ada harga yang harus kita bayar. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Daerah ini memiliki cadangan batu kapur sebanyak 70 juta ton, juga cadangan tanah liat hingga 20 juta ton. Bahkan batu kapur Kebumen tercatat sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Penambangan rakyat seperti ini telah menjadi andalan warga sejak puluhan tahun silam. Sayangnya, para penambang memilih cara termudah, tapi ekstrim seperti ini. Padahal menambang dengan peledak seperti ini beresiko besar mengubah bentuk permukaan kawasan karst atau batu kapur. Selain itu juga mengancam keselamatan para penambang sendiri. Di Kecamatan Rowokele, 85% penduduk menggantungkan hidup sebagai buruh penambangan. Sisanya merantau ke kota. Sebenarnya dari Pemda, dari mana itu udah tahu, tapi berhubung memang penduduk sini mayoritas begini kerjaannya, belum bisa dilarang-larang. Masalahnya mungkin dari pemerintah daerah belum bisa kasih kerjaan yang layak lah. Suara dentuman ledakan seperti ini hampir setiap hari terdengar hingga ke permukiman warga. Dengan cara ini, para penambang bisa mendapatkan batuan dalam jumlah besar. Lupakan tentang ketakutan. Dengan berani, para penambang ini turun dari ketinggian 60 meter. Tumpuannya hanya seutas tali sepanjang 100 meter yang diikat ke pepohonan di sekitarnya. Ini adalah jarak aman bagi saya untuk menyaksikan penambang di atas menjatuhkan batu kapur dari atas ke bawah, sehingga di bagian bawah harus steril. Tidak boleh ada penambang yang mencungkil ataupun menggali di bagian bawah karena bisa kejatuhan batu-batu dari atas. Belasan orang pun kini cacat dan lumpuh akibat kecelakaan di lokasi kerja. Ruswanto salah satunya. Tangan kirinya tertimpa bongkahan batu hingga nyaris putus. 1 tahun baru kembali bisa bekerja gitu. Nah, saya mau tanya, kok Bapak balik lagi ke tambang gitu? Ya Nggak kapok apa gimana gitu? nggak ada kapoknya, itu udah usaha dari kecil. Ya, udah dari kanak-kanak lah sampai sekarang itu. Melupakan traumanya, Ruswanto dan Rasiti, istrinya, kini kembali menambang. Meski penghasilannya berkurang hampir setengahnya karena ia tak lagi bisa bekerja cepat seperti dulu. Di tambang kapur ini, saya juga menemui banyak penambang berusia lanjut. Samini misalnya. Suami nenek 65 tahun ini kini telah berhenti menambang karena terserang stroke. Ibu katanya pernah manjat-manjat ke atas, Bu? Ya, pernah diikat sama tambang di sini. Ibu pernah kepleset nggak? Dari itu kepleset muter, munyeng lelek banget. Bok, ini batu putih, bok, boten apa jenenge, nggak lihat apa-apa. Udah nyaris pingsan tuh ya? Iya. Siapa yang nolongin Ibu? Nggak ada. Kok Ibu berani sendiri Ya, digantung berani. gitu? Ya, beraninya ya itulah. Anak sekolah. Ibu ingat harus menafkahi mereka ya? Iya. Setiap hari dikeruk, membuat area tambang terus meluas, bahkan hingga mendekati area permukiman dan perkebunan. Nah, ini saya udah di pekarangan rumah warga, jaraknya mungkin sekitar 7 meter dari daratan di bawah tadi.
Ini jarak ke rumah juga nggak sampai 5 meter. Nah ini yang dikhawatirkan sebenarnya ketika kebun-kebun nantinya akan hilang, sawah juga hilang karena area penambangan batu kapur ini nantinya akan terus meluas. Beberapa bukit bahkan kini telah hilang. Sejak tahun 2005, area tambang kini sudah meluas hingga 2 kali lipat. Di beberapa lokasi tambang sudah tersedia mesin penggiling batu kapur. Jumlahnya tak banyak karena harganya tergolong mahal. Kalau dulu mungkin para penambang masih bisa manual, tapi sekarang sudah ada bantuan mesin, bisa membantu mereka untuk menghaluskan batuan-batuan yang besar menjadi batuan yang lebih kecil lagi. Tapi ini hanya menghemat pekerjaan mereka sekitar 50%, sementara sisanya harus dilakukan dengan manual juga. Penasaran dengan proses pembuatan semen, saya pun mendatangi salah satu lokasi pengolahannya. Bismillah. Ini berapa kilo Bapak biasanya angkat? 35 kalau sekilo segitu. Kalau nggak salah full malah sampai 30-an. Hah? 25 kalau segini? Ini saya sekitar setengahnya nih dari kapasitas yang biasa mereka angkut. Terus saya coba taruh di area pembakarannya itu. Proses pengolahan kapur menjadi semen butuh waktu minimal sepekan karena batu kapur harus terus dibakar hingga menjadi abu. Para penambang menggunakan serabut kelapa dan limbah batu bara sebagai bahan bakarnya. Bekerja di lokasi tambang artinya harus siap menanggung beban kerja berat dan kasar. Mirisnya, hasil yang didapat kerap kali tak sepadan. Setelah kerja seharian, bersiap untuk menunggu pembakaran, asal pemirsa tahu ini nanti jadinya akan hanya sekitar 15 kubik atau 2 truk. Dan setelah mereka jual nanti harus dibagi dengan sejumlah penambang yang jumlahnya banyak ini. Dan itu pun mereka harus tunggu sekitar 1 minggu. Dari setiap proses pembakaran, seorang penambang hanya diupah antara 50 sampai 100 ribu rupiah atau sekitar 7 hingga 15 ribu rupiah per hari. Maka tak heran, jumlah penduduk miskin di wilayah ini termasuk yang terbanyak di Jawa Tengah. Padahal, para penambang harus berhadapan dengan ancaman kesehatan paru akibat bertebarannya debu semen. Kementerian Kesehatan mencatat, 9% pekerja tambang di Indonesia menderita penyakit pneumokoniosis. Nah ini salah satu bagian yang paling berbahaya pemirsa, bukan karena ekstrimnya, bukan karena menantang, tapi karena debunya berterbangan ketika kita memasukkan semen untuk menuju ke karung. Karena ketika debunya berterbangan otomatis bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Itu yang paling berbahaya untuk kesehatan kita. Tak hanya para pria, kaum hawa juga ikut menjual tenaga di sini. Nita misalnya, yang sudah 10 tahun bekerja mengemas semen. Pekerjaan lain sih ya bisa kerjaan lain, tapi kan di sini cuma adanya kerja kayak gini. Kenapa Mbak nggak merantau atau nyoba nyari yang lain gitu? Nggak boleh pergi merantau sama orang tua. Soalnya udah punya anak sih di rumah. Itulah faktanya. Rendahnya pendidikan membuat warga terpaksa bekerja seadanya asalkan dekat dari rumah. Waduh, berat juga. Lumayan ya, harus pakai pelindung di kepala nih supaya nggak kotor. Nah, semen dari sini nantinya akan dibawa ke kota-kota lain pemirsa, dan truk yang ini khusus untuk ke Purwokerto. Problematika tambang kapur ini jelas butuh solusi jangka panjang agar warga tetap bisa berpenghasilan dengan aman tanpa merusak lingkungan. Rata-rata kawasan karst selalu kering, terutama di musim kemarau.